Yang penting mendapatkan orang untuk bekerja di atas kapal tanpa mempedulikan soal pelindungannya atas kapal. Ini ada kaitan nih antara tindakan illegal fishing dan juga tindakan perbudakan di lautnya. Halo Jemaah Hamburger, balik lagi di Hamburger Podcast. Show is not a crime. Kita bahagia banget karena kita kedatangan dua orang yang selama ini hobinya menyelam. Seru tuh. Mereka penyelam Atau sembunyi gitu ya. Lihatin dong di sini tuh. Before you eat, ngapain? Sebelum makan, Iya ngapain? Sebelum kau makan. berdoa. Baca doa. Dulu dong. Gua bacain doanya ya. Allahumma firma rojakana wakina ngadabana. Ya. Amin. Udah selesai ya? Kita mau ngapain, Pak? Hari ini mau cerita dulu dong yang dari Labuan Bajo. Wih, Langsung ditodong ya ceritanya. Ini Mas Haryanto ya. seafoodnya enak kok. Wow, mantap sekali seafood di sana ya. Saya pernah makan seafood. Aku suka seafood. Tapi nggak tahu itu hasil perbudakan atau tidak itu ya di sana. Waduh, jadi deg-degan makanya. Langsung gaspol nih Mas Hari ini. Ya. Jadi kita kedatangan Mas Hari. Dia adalah ketua umumnya Serikat Buruh Migran Indonesia. Ya. Terima kasih. SBMI dan samping saya ini datang jauh dari Aceh, Mas Arif Syah ya. Dia adalah koordinator untuk kampanye lautnya Greenpeace Southeast Asia. Jadi kita nggak akan jauh-jauh, akan ngobrolin seputar bagaimana yang tadi Mas Hari sudah kasih dikit pantikan ya. Bagaimana sih kondisi kerja para orang-orang yang bekerja di laut untuk ngasilin ikan-ikan yang kita makan di Meja makan kita. Bener nggak? Betul. Itu jangan perlu bodong kita dong. cek ya. Apa yang kita lihat enak belum tentu itu enak. Jadi kita nggak boleh makan seafood nih? Boleh dong. Boleh. Tapi harus terus dilihat dulu kan. Hasil dari mana. Kalau kita lihat misalkan ya, kita harus melihat bahwa apa yang kita lihat enak di meja makan. Itu ada darah dan air mata para ABK kita itu. Kita harus hati-hati ya, bukan nggak boleh. Tetapi harus kemudian melihat apa yang kita makan itu berasal dari mana. Walaupun susah ya, tetapi paling tidak kita menghargai lah apa yang cerita teman-teman ABK kita yang bekerja di laut yang begitu luas ya, yang dibatasi dengan berapa meter kali berapa meter. Sedangkan kita enak-enakan makan, tapi tanpa menghiraukan soal mereka nasib di tengah laut seperti apa. Jadi kemarin Mas Hari ke Labuan Bajo itu dalam rangka untuk ngomongin hal kayak gitu. Ya betul. Oke. Dalam forum apa tuh? Jadi di Labuan Bajo itu ada forum ASEAN Summit yang kita lihat ya beberapa tahun, mungkin puluhan tahun terakhir masih ada perdebatan soal apa itu cara pandang melihat para ABK migran ini pekerja migran atau bukan. Jadi cara pandang ini menurut kamu penting untuk didiskusikan dalam level-level. Saat ini kebetulan Indonesia menjadi ketua ASEAN, maka momentum untuk mengklarifikasi atau kemudian melihat secara regional ya, apakah betul kemudian ABK migran kita tidak anggap sebagai pekerja migran. Maka dalam forum ASEAN Summit di Labuan Bajo, salah satu tekanan kita adalah mengakui bahwa penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia itu harus ada deklarasi khusus gitu ya. Syukur alhamdulillah saat ini kita mempunyai modalitas untuk diskusi di ASEAN bahwa ada deklarasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Yang poin pentingnya adalah nggak boleh ada perdebatan lagi apakah pekerja ABK ini sebagai pekerja migran tidak dikatakan sebagai pekerja migran. Diakui. Oke. Ya itu penting sih. Karena kalau ibaratnya kita perlu tentu ngelindungin teman-teman ABK dan with anything gitu lah, kayak
dari pintu manapun gitu dan syukurnya sih di ASEAN akhirnya udah diakui sebagai migrant fishers kan, masuk ke isu migran. Jadi kita udah punya salah satu pegangan kuat lah untuk bisa bantu advokasi teman-teman ABK through the declaration. Nah, kenapa sih pertanyaan mungkin ke Mas Arief ya? Mungkin nggak pertanyaan, tapi mungkin Mas Arief selama ini kan mencoba mengkampanyekan pentingnya ya bagaimana isu ini diketahui publik secara luas dengan bersama SBMI ya merilis film Before You Eat gitu ya. Mereka berangkat tidak diberikan informasi yang jelas, tidak dikasih tahu apa resiko. Memang ada managing agency yang salah. Kalau perlu kita pindah, kalau nggak bisa pindah kita binasakan. Mungkin nanti teman-teman juga bisa saksikan gitu ya dengan cara mungkin nanti yang bisa dijelaskan gimana caranya kalau mau nonton bareng isu film ini. Tapi yang jelas secara kawasan ini isu-isu apa sih Mas yang selama ini dialami sehingga butuh proteksi khusus atau deklarasi yang secara spesifik gitu ya mengatur ABK migran itu. Kenapa sih harus ada deklarasi khusus? Emang ngadepin isu apa saja sehingga harus diakui sebagai pekerja migran juga, sehingga harus punya komitmen politik untuk kemudian melindungi. Jadi selama ini yang dirasakan di atas kapal ketika mereka melaut itu apa gitu? Ya, yang pasti itu terkait dengan kondisi kerja di atas kapal ya. Kondisi kerjanya. Jadi kenapa? Jam kerja yang berlebihan. Kemudian juga ada tindakan diskriminasi ya. Kemudian juga yang paling sangat penting adalah sebenarnya aspek dasar terkait dengan kesehatan dan juga asupan ya, makanan ya. Nutrisi ya. Nutrisi itu kan vital sekali ya. Itu kan salah satu fundamental untuk kita melihat basic needs-nya itu memang tidak terpenuhi. Jadi kita mendekati isu ini menggunakan indikator kerja paksa. Ya, forced labor indicators ya, dan memang setelah kita coba kaitkan dengan beberapa fisheries management atau tata kelola perikanan, terutama untuk kapal-kapal yang berruaya atau menangkap ikan di laut lepas, ini ada kaitan nih antara tindakan illegal fishing dan juga tindakan perbudakan di lautnya. Oh, ada kaitannya ya? Benar. Jadi kita nggak bisa lihat ini suatu persoalan yang terpisah karena terjadi pada lokus yang sama, pada kapal yang sama. Begitu Mas. Jadi kalau semakin itu ilegal, semakin rentan. Ya, benar. Oh, itu udah ada korelasi positifnya kayak gitu ya? Iya. Beberapa penelitian dan akhir-akhirnya juga sudah terbukti ya dengan machine learning dan segala macamnya. Itu sudah terbukti semakin lama kapal berada di laut tidak pulang ke pelabuhan, itu kerentanannya meningkat. Gitu. Itu Mas Ari nggak pernah pulang ke rumah tuh. Benar. Kerentanan di rumah tangga ya meningkat gitu ya. Itu gimana Pak kalau gitu Pak? Nggak pulang-pulang itu gimana Pak? Bang Toyib itu namanya. Iya. Tapi aku mau nanya deh mungkin sebagai yang penasaran aja sih kenapa entry point itu kerja paksa. Misalkan ada ABK-ABK yang nggak terpaksa kerjanya emang mau kerja melaut aja. Mungkin juga mereka dapat informasi. Ini yang paling menarik ya. Jadi memang ketika kita sampaikan ada keterpaksaan yang memang disadari gitu ya. Jadi belum tidak semua terpaksa tidak sadar. Karena bahkan orang sadar karena dia terpaksa. Ada kajian yang cukup menarik ya, kita juga mengawali dengan teman-teman SBMI, ada nama istilahnya forced migration. Jadi kita mau tarik kenapa sih orang mau bekerja di atas kapal ikan, di luar kapal ikan asing. Sebenarnya kan kita di bangsa pahari lautan kita lebih luas bahkan. Tapi kenapa orang kita harus jauh-jauh menjadi pekerja kapal di kapal ikan asing? Ternyata ada hubungannya dengan misalnya kerusakan lingkungan yang terjadi, kemudian juga kehilangan alat-alat produksi ya, misalnya sudah tidak lagi punya lahan di pertanian, kemudian juga ada himpitan ekonomi, dan ini menyebabkan forced migrations. Dan salah satu instrumen yang sebenarnya cukup kita mudah untuk kita intervensi adalah menggunakan indikator kerja paksa ini karena memang sudah direkognisi oleh banyak konvensi dan itu menjadi salah satu yang memang menjadi kan ada bias ya antara apakah kita mau melihat tadi tapi sudah tidak ada perdebatan, mudah-mudahan setelah direkognisi bahwa migrant fishers merupakan migrant workers juga, artinya semua instrumen dan juga kebijakan dalam perlindungan pekerja migran harusnya berlaku juga
untuk para nelayan kita yang bekerja di kapal-kapal ikan asing. Harapnya begitu Mas Awi dan Mbak Iva. Tapi ada satu hal lagi yang nambahkan Bang Arif ya, selain kerja paksa, kalau kita lihat ritme di teman-teman pekerja perikanan ini kerja yang dipaksa. Kita lihat ya misalkan bagaimana kemudian jam kerjanya bukan ini soal pilihan kerja menjadi ABK yang dipaksa betul ya. Karena melihat bahwa konteks ini bahwa penempatan awak kapal perikanan ini masih orientasinya bisnis. Betul sekali. Ya, jadi kita lihatlah beberapa teman-teman kita yang berasal dari pegunungan yang notabene tidak pernah ke laut. Betul. Kemudian karena ini tuntutan bekerja di atas kapal yang begitu tinggi, maka kemudian disalahgunakan oleh oknum untuk merekrut siapa saja. Yang penting mendapatkan orang untuk bekerja di atas kapal tanpa mempedulikan soal pelindungannya atas kapal. Ini juga dilihat. Akhirnya ada dua hal yang kerja paksanya forced labornya terbukti, tetapi juga ada dokumen-dokumen lain yang menunjukkan bahwa kerja yang dipaksa ya kan, karena satu, teman-teman di Indonesia adalah dalam posisi rentan yang dikatakan Bang Arif tadi soal kesejahteraan teman-teman nelayan lokal yang sampai hari ini juga belum bisa menunjukkan ketikatannya soal biaya hidup dan sebagainya. Yang paling penting adalah soal hubungannya teman-teman di pesisir dengan lingkungan. Sebagai contoh ya, saya tahun 2014 pernah datang di suatu desa misalkan, di situ adalah di Sukabumi, di Pelabuhan Ratu, saya sebut saja, saya dampingi, di situ adalah ada PLTU, yang notabene bahwa satu desa itu hari ini menjadi desa yang memberangkatkan pekerja ikan paling banyak. Karena mereka nggak bisa melaut lagi. Biaya melautnya semakin jauh, kosnya semakin tinggi dan mahal, kemudian hasil tangkapannya semakin berkurang. Maka mau nggak mau mereka harus bekerja menjadi kapal. Jadi memang ada prakondisinya ya. Ketika ruang hidupnya itu hilang gitu ya, ruang penghasilannya itu sudah nggak produktif ya, dia masuk dalam keterpaksaan itu. Tapi sebenarnya gini, kalau saya mencoba berpikir bukannya bagus tuh, saya mencoba berpikir kan kita memang negara maritim ya kan, kita mengelola biasa dari nenek moyang kita seorang pelaut, kita sekarang jadi pelaut juga gitu kan. Sementara Jokowi juga pengen juga saat ini pengen nggak memunggungi laut lagi, kebijakannya di awal dia pengen kemudian punya katakanlah perhatian khusus terhadap laut, dan sekarang ketika kita banyak sekali ABK-nya di mana-mana, bukannya itu sebagai sebuah keberhasilan? Keberhasilan dalam mengekspor masalah begitu ya. Gimana? Dan juga akhirnya mengimpor masalah juga gitu. Jadi tadi saya mau berangkat dari rezim kebijakan kita menempatkan proses penempatan ini sebagai bisnis. Bukan sebagai kerangka perlindungan. Oke. Jadi makanya kita menarik ya kan dengan bareng dengan kawan-kawan HRWG selama ini kita coba melihat bisa nggak perspektifnya. Kita terlibat juga ya? Iya. Iva terlibat juga. Langsung ditembak nih Mbak Iva sama. Dengan pura-pura aja kalau di sini. Ya. Kita terlibat juga. Perspektifnya harus ditempatkan kepada kerangka perlindungan. Makanya bicara HAM dalam konteks ini cukup penting, bahkan sangat asasi gitu. Ya. Kalau tadi sudah dicolek ya, sekarang saya ngaku deh. Kita juga ikut nyusun reportnya bareng-bareng. Tapi intinya gini, bahwa tadi yang dikatakan Mas Hari, ditegaskan sama Mas Hari, itu bener banget. Bahwa memang selain ABK itu rentan, nanti ngomong soal rentannya kayak gimana kita bisa cerita bareng-bareng, tapi yang jelas ada dua aspek yang selama ini kita temukan itu benar-benar bermasalah. Satu itu soal hak-hak ketenagakerjaannya, ya kan? Soal liburnya nggak ada, kemudian jam kerjanya panjang, gitu, banyak eksploitasi, gaji nggak dibayar atau ditahan-tahan, gitu. Itu soal perburuan. Tadi Bang Aris juga bilang ada diskriminasi, diskriminasi karena beda, katakanlah asal siapa pemilik kapal, siapa kapten kapal, kita jadi ABK-nya, gitu ya. Nah, jadi memang itu ABK mengalami katakanlah pelanggaran dua hak ya, hak perburuan sama hak asasi manusia sebagai kita diperlakukan diskriminatif dan tidak manusiawi dan sebagainya. Nah, soal kerentanan, mengapa mereka rentan?
Ya, apa sih rentannya kan banyak tuh di kapal banyak kan ABK daripada kaptennya. Kodanya. Ayo kita katakanlah relasi hubungan yang tidak seimbang ya. Jadi kan itu konsep salah satu kalau kita mengidentifikasi ada kaitan jeratan hutang atau tidak. Jadi ada relasi hubungan kerja yang tidak seimbang gitu. Karena memang jadi sebelum melayar pun kita sudah ada jeratan hutang. Betul. Udah ada berapa Mas Hari atau Mas Arif? Iya, jadi Silakan, saya mencoba menarik ke lebih konseptual negara dulu ya. Iya. Jadi saya kembali pada biar clear ini soal pengakuan bisnis dan pertanyaan. Ini banyak pihak mengatakan bahwa menempatkan lebih banyak adalah keuntungan bagi negara, keuntungan bagi banyak pihak. Gitu Iya. Tetapi dalam konteks melihatnya adalah kita bicara soal HAM. Bekerja adalah hak asasi yang kemudian tidak boleh dilarang. Tetapi perlu diingat, ya kan, dipastikan pelindungannya. Maka kemudian kalau kita melihat pada rezim migrasi, ya kan, pada rezim Orde Baru dulu, yang awalnya Orde Lama itu dikatakan migrasi adalah untuk dilihat dari konteks tenaga kerjanya saja. Kemudian pada rezim Orde Baru di tahun-tahun 96-97, kemudian IMF masuk ke Indonesia, maka migrasi dianggap sebagai ekonomi. Disitulah teman-teman tahu lahirnya kata-kata pahlawan divisa. Itu sekitar tahun 97-98 gitu ya. Maka kemudian dilihat dalam konteks bahwa migrasi adalah ekonomi, maka negara selalu nggak boleh negara itu selalu mengatakan bahwa mencegah. Faktualnya adalah semua kementerian mengatakan bahwa remiten menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan ekonomi migrasi. Oke. Coba sangat pembangunan berarti ya. Cek di BI narasinya ini ya. Nominal berapa sih remittance yang kemudian dikeluarkan tahun per tahun itu akan dilihat. Bahkan ada fenomena ketika pada 1 tahun Kementerian Agama ketika teman-teman berkurang mengirim uang ke Indonesia mengatakan ini berbahaya untuk kemudian bisnisnya. Itulah awal muasal kerentanan muncul. Ya kan? Ketika kemudian bicara manusia, jadi jadikan dalam perspektif komoditas. Ya, kemudian perspektif yang dibangun bisnis, maka komoditas terjadi. Komodifikasi. Ya, komodifikasi terjadi. Maka kerentanan itu mulai dibuat rentan. Contoh misalkan, kita melihat contoh dibuat rentan. Banyak kok sekolah-sekolah perikanan pelayaran yang justru itu menjadi pusat edukasi soal pembunuhan dan sebagainya. Tetapi mereka dibuat rentan. Banyak para oknum masuk, kemudian kerjasama dengan penempatan, dan banyak kemudian yang dengan proses magang, praktek kerja lapangan dan segala macam, yang fenomena 3 tahun yang lalu sampai hilang di Bali segala macam. Itulah kerentanan terjadi karena bicara soal pekerja ini masih dilihat dari sisi bisnisnya, untung atau rugi. Tetapi satu hal ini Bang Awi penting ya. Saya akan coba untuk mengaitkan bisnis yang dibangun, bisnis yang didapatkan oleh pekerja migran dalam konteks ASEAN hari ini adalah membangun pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Ini negara juga nggak boleh kemudian melupakan kontribusi pekerja migran untuk perikanan. Maka kami ingin katakan tidak ada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tanpa kemudian mengakui, ya kan, keberadaan teman-teman pekerja migran Indonesia. Jangan diakui, tapi pastikan bimbingan mereka itu sebelum masa sampai kembali ke desa. Sebenarnya kita ngomongin ABK perikanan itu berapa sih mereka? Banyak nggak sih Indonesia itu? Iya, pertimbangan atau perhitungan memang nggak ada angka yang pasti. Tuhan yang tahu kan? 200.000 200.000 ya? Iya, yang sudah. Dan kalau pelaut secara pelaut kita yang terdaftar ya kurang lebih 1,2 juta ya di Kementerian Perhubungan ya sebagai pelaut, dan itu juga termasuk teman-teman pelaut perikanan. Gitu. Banyak banget ya berarti ya, kita ngomongin banyak banget. Iya. Signifikan ya dari sisi ini, dan memang terkenal banget Mas Awi dan Mbak Iva. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman juga sering ya kalau mungkin ngikuti meeting ke beberapa destinasi ya di Eropa, ada yang transit di Belanda, ada yang transit di Bangkok. Nah kita pasti gampang banget tuh menemukan teman-teman ABK kita ya. Betul. Karena itu menandakan memang mobilitasnya cukup tinggi, dan itu memang menambah faktor kerentanan tadi kalau tidak diawasi dengan baik. Nanti kita bisa tampilkan nih data-data berapa sih jumlah ABK Indonesia yang mungkin dihimpun sama beberapa penelitian, nanti kita bisa sampaikan di sini. Karena memang gini teman-teman, saya ingin ngajak juga, karena ini kan
menyangkut juga soal industri ya. Betul. Industri yang kemudian tanggung jawab negara untuk pemenuhan HAM satu hal, tapi kan industri ikan ini, industri ikan yang kemudian barangkali kalau saya nggak tahu mungkin Iva kayak gimana, tapi kalau saya ngeliat kalau mau kompetitif, saya mau jualan ikan gitu ya, kemudian dia suka seafood kan, aku rasa ya gampang aja. Kalau mau sebagai konsumen, saya mendapatkan harga yang murah dengan kualitas yang bagus. Nah, gimana untuk mendapatkan harga murah dengan kualitas yang bagus? Ada dua doang menurut saya kalau saya jadi pengusaha ya. Satu, tekan harga buruhnya, ya kan? Yang kemudian tekan harga buruhnya ya, yang kemudian ya yang kedua ya barangkali ya kurangi itu jaminan ke buruh itu. Jadi kan ongkos produksinya murah sehingga saya bisa kompetitif. Jangan-jangan terjadi kayak gitu nggak sih di industri perikanan kayak gitu? Ya terjadi. Jadi kita lihat dalam konteks industri yang di seafood processing maupun kemudian yang di penempatan dan ABK-nya, maka kemudian masih terlihat sangat jelas mereka akan mengambil dari negara-negara yang lemah hukumnya. Salah satunya Indonesia itu adalah dikatakan masih sangat lemah mekanisme pelindungan terhadap pakal perikanan. Itu yang menjadi salah satu kerentanan yang struktur yang di negara. Maka ini yang harus kita lihat lebih dahulu. Kalau kita mau tempatkan dalam konteks pendekatan misalnya ke tindak pidananya, memang harusnya kita sudah ada ya, misalnya tindak pidana perdagangan orang, sudah ada peraturan perundangannya. Tapi juga menarik nih Mas Awi, kalau mau lihat bisnisnya ya, dari sisi bisnisnya memang kita perlu lihat tindak pidana pencucian uang juga. Karena memang TPPU dan TPPO saya pikir memang menjadi arah kita bisa memperbaiki aspek HAM-nya dan juga aspek bisnisnya secara bersama. Jadi memang konteks bisnis dan human rights dalam melihat persoalan ini memang perlu disandingkan dalam sebuah timbangan yang seimbang gitu ya. Jadi kita tetap perlu merekognisi orang butuh bekerja, tapi pekerjaan yang layak, tapi di satu sisi mereka terlindungi hak asasinya. Nah, seberapa peluangnya tuh? Iva mau ngomong apa dulu nggak? Ya maksudnya aku cuma menyayangkan aja sih, karena kayak di mata masyarakat tuh pertumbuhan ya cuma ekonomi gitu kan, tanpa ngelihat apa namanya ya siapa pelakunya gitu kan. Nah, itu perlu ya maksudnya perlu banyak pemahaman di masyarakat juga terkait itu. Karena memang masyarakat ya segampang aku ke pasar dapat ikan yang murah dan dapat ikan yang bagus, ya kan? Betul. Untuk kemudian aku mungkin ngasih makan anak-anak dan sebagainya itu kan bisa jadi hal yang di masyarakat. Cuma kan orang masyarakat kan nggak peduli, kan juga nggak bisa ngomong sama ikan, ikan lo ikan ditangkap dari mana kan nggak bisa. Jadi mungkin Mas Heri bisa ngomong tuh sesama jenis-jenis ikan kan. Baik. Nanti ada perlombaan ya, nama ikan ya. Ikan-ikanan ya, ikan apa? Kamu tahu apa? Yang Pak Jokowi itu sama anak itu? Ikan lele nggak bukan? Tongkol. Ikan tongkol. Nggak tahu, Iva tahu. Maka ini saya sepakat sekali ya yang kata terakhir disampaikan oleh Iva ya, bukan tongkolnya. Yang terakhir tongkol ngawur. Bahwa melihat situasi yang bertahun-tahun tidak kunjung membaik ini, karena dari awal kita bicara bahwa ini ada proses bisnis yang rantai besar, produksi besar, maka mau nggak mau kita bicara soal siapa yang mendapatkan keuntungan paling besar dari praktek perbudakan ini. Gitu kan. Follow the money ya. Gitu. Saya kira itu penting untuk dilihat ya, karena kita melihat di dalam perikanan ini, satu adalah ada forced labor, yang kedua tadi Mas Awi juga merekognisi tidak boleh dipisahkan dengan IUU fishing. Teman-teman juga harus tahu kenapa kemudian kita bicara IUU fishing, karena tidak hanya kemudian IUU fishing bicara soal penangkapan ilegal segala macam, tetapi perpindahan orang juga di atas kapal, ya kan, transshipment dan segala macam, kemudian pemaksaan merubah nama kapal benda segala macam, itu juga bentuk-bentuk daripada IUU fishing. Maka ini nggak boleh kemudian dipisahkan. Perbudakan sendiri, IUU fishing sendiri, ini nggak boleh kemudian dipisahkan gitu ya. Yang paling menarik memang ada kecenderungan di beberapa negara pasar, kita sebut saja misalnya di Amerika Serikat, kemudian juga di Uni Eropa, memang sudah mulai melihat masalah ini dalam satu ini sama ya, satu piring yang sama sama, nggak bisa kita pisah. Jadi ada perkembangan menarik dan ini juga menjadi refleksi ke dalam ya. Tapi kita perlu rekognisi juga sih keberanian kita minimal
lewat Indonesia jadi ketua ASEAN dan ada deklarasi yang memang sangat dinantikan ya, untuk merubah tadi Mas Awi juga sudah cerita tentang regional norms. Itu saya pikir menarik Mas untuk kita terus gulirkan, kampanyekan ya. Ya semoga aja nanti kan peluangnya kan di situ bener tuh. Kemana duitnya kalau kata Mas Hadi mungkin kita perlu pikirin, kita mungkin perlu ajak juga gitu ya. Kalau kita di kawasan ini sudah punya norma regional untuk perlindungan anak buah kapal ikan gitu ya. Nah gimana kemudian perusahaan-perusahaan ini kan yang mempekerjakan mereka kan perusahaan-perusahaan ini yang kemudian punya kapal atau mungkin mereka punya bisnis di perikanan gitu ya, mau comply nggak untuk melindungi itu peluangnya gimana tuh? Ini kan ini kan kesana kan arahnya kan atau kemana nih? Ya justru peluang itu ingin saya tanyakan kepada HRWG sebetulnya ya. Ini kan giliran kita biar saling bertanya ya. Oke, menarik ini. Oke, malah saya siap ke pertanyaan kalau gitu. Iya, kita pura-pura aja. Senang aja nih. Saya jadi devil advocate. Seolah-olah saya cuci tangan nggak terlibat di. Karena begini, karena tadi tadi kan bicara soal bisnis ya, tetapi kami juga ingin pandangan dari HRWG bagaimana kemudian ke depan ini bisnis dan human right itu bisa menjadi salah satu indikator tersendiri di dalam proses-proses pengembangan perikanan. Seperti apa itu? Coba Pak, jawab Pak. Iva meneliti loh. Gimana Pak? Dan seberapa peluangnya gede atau kecil itu? Peluang untuk bisnis bisa comply sama human rights? Aku sih ngelihatnya setelah aku kayak observe beberapa kayak kasus-kasus gitu, I think sekarang kan karena human rights juga udah campaign-nya kan sudah mulai besar ya, dan sekarang banyak yang bisnis yang nggak yang udah mulai peduli gitu loh dengan HAM kayak gitu kan. Terus habis itu karena mungkin kesadaran ya itu tadi mungkin salah satu peluangnya adalah kita bisa meningkatkan awareness di masyarakat terkait what's behind gitu loh, what's behind apa yang mereka consume. Jadi mungkin dengan peningkatan awareness itu mereka jadi punya trust issue lah sama hal yang sama pebisnis yang mereka yang beli barangnya gitu kan. Apakah perusahaan ini sudah comply dengan human rights? Apakah pebisnis ini sudah ibaratnya memperlakukan karyawan mereka secara manusiawi kayak gitu. Contohnya sebenarnya sih yang mungkin terkenal ya. Kalau misalnya ikan kan kita juga masih belajar gitu. Kayak misalkan kasus kayak gitu-gitu. Kan kayak misalkan itu kan waktu itu sempet rame kan sebut merek nih ya. Sebut merek nih. Salah satu perusahaan fast fashion lah gitu kan yang worldwide sudah mencoba gitu ya. Migrasi ke ngakuin HAM. Yang itu belum mengakui. Belum mengakui. Maksudnya masih masih jadi bulan-bulanan masyarakat gitu karena ketahuan mereka itu tidak treat the employees kayak manusiawi gitu loh. Jadi kayak mungkin salah satu peluangnya ya tadi itu di awareness di teman-temannya. Terus ngeliatnya kayak gitu ya. Jadi peluangnya ada untuk kemudian penyadaran ke publiknya. Kalau aku sepakat sama Iva ya. Jadi memang sebenarnya kalau ditanyakan ke HRWG kenapa kita kemudian penting juga berkampanye ya. Yang ngampanyein mungkin lewat film. Jadi kalau kampanye memang harus ada target kampanyenya atau advokasi tentu harus ada targetnya. Tentu target advokasi pemerintah beda target advokasinya barangkali dengan ke si ini nih si pengusaha-pengusaha yang kemudian mau nggak comply sama hak asasi manusia. Nah saya rasa memang pemerintah juga punya kaitan kuat nih dengan si pebisnis itu. Jadi menciptakan kondisi yang pebisnisnya harus nurut dengan hukum setempat atau hukum yang berlaku, itu harus ada. Jadi saya rasa ngomongin soal isu ini, pemerintahnya dulu menurut saya harus dikuatin. Dalam aturannya. Karena bisnis itu kemudian ngikutin aturan yang berlaku di pemerintah. Dan implementasinya. Jadi memang kita set up dulu tanpa harus menunggu lama-lama ya, dan nanti juga ada aktor-aktor negara yang memperlama-lama ini juga saya rasa perlu untuk kemudian diperingatkan karena dengan memperlama-lama ini negara sedang memfasilitasi yaitu perbudakan modern kan, trafficking, forced labor dan sebagainya. Jadi memang peluangnya negara harus menciptakan baik sendiri maupun bareng-bareng seperti deklarasi ini untuk kemudian nguatin. Nah
perusahaan-perusahaan yang kemudian akan mempekerjakan atau beroperasi menggunakan jasa-jasa tenaga kerja, buruh migran dan sebagainya itu, tapi kan harus comply sama peraturannya. Nah, maka peluangnya adalah sejauh mana deklarasi yang kemarin dihasilkan diimplementasikan gitu. Dicoba diperkuat untuk kemudian mengatur bisnis-bisnis ini nggak bisa lagi sembarangan lagi nih, karena kita udah punya deklarasi. Dulu mungkin nggak ada, sekarang nggak bisa lagi cek. Nah, barangkali mungkin peluangnya di sana, di situ. Barangkali kalau ngomong di sana. Ada satu peluang lagi. Lain lagi. Kita selalu mengengage ya modalitas deklarasi ini untuk mendorong negara-negara di ASEAN mau mengatur bisnis yang comply dengan human rights. Tetapi jangan ditinggalkan, peran dari masyarakat sipil penting. Karena kita juga melihat bahwa bisnis ini juga bisa mempengaruhi kebijakan. Itu menjadi tantangan tersendiri kan. Maka kemudian peran CSO bisa menggunakan mekanisme pelaporan-pelaporan untuk mematikan bisnisnya. Dalam arti adalah lapor ya, efek lapor ya. Tujuan adalah ketika mereka sudah di obok-obok dalamnya, mereka akan takut soal bisnisnya, mau nggak mereka mengikuti. Comply. Mengikuti dan segala macam. Ini ada dua pendekatan yang bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi saya lihat memang pendekatannya harus memang berangkat dari dalam negeri sendiri, solidaritas, artinya memang awareness ya yang terjadi, dan juga kalau cerita bisnis tetap bicara pasar ya. Jadi memang pasar mintanya apa kan gitu ya. Lagi-lagi kalau ceritanya bisnis tentu selera pasar, dan saya pikir sepakat dengan Mbak Iva, penting sekali nih kita juga mengedukasi pasar sendiri. Beberapa kebijakan di negara pasar kan juga sangat mungkin ya kita tempatkan dalam konteks untuk memperbaiki tata kelola bisnis perikanan yang ada di Indonesia dan secara global. Mantap. Nah, ini pentingnya ternyata kita makan ikan di resto-resto seafood yang kita kerap kunjungi ketika ulang tahunan atau apa gitu, party-party gitu ya. Ternyata ada banyak cerita yang kata Mas Hari dan Mas Arif sampaikan, ada banyak darah dan air mata. Gimana kalau mau nonton itu bareng-bareng? Ya, kalau nonton bisa hubungi SBMI dan juga teman-teman Greenpeace. Kita sediakan offline screeningnya dan linknya ya untuk ditonton. Nanti kita akan gaspol di sini. Siap. Oke, thank you Mas Arif. Thank you sama. Thank you Iva. Thank you. Thank you Mas Arif. Thank you Mas Ari. Sukses kampanyenya. Thank you. Bye. Bye.